Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Para mahasiswa di mana saja berada, pada hari ini kita akan melanjut materi kita, yaitu hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian mendengar apa yang disebut dengan atau istilah human right. Adalah merupakan sesuatu yang mendasar yang harus dimiliki oleh manusia untuk dapat mengembangkan diri pribadi serta sumbangannya bagi kesejahteraan kehidupan bersama atau kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr atau surat ke-15 ayat 23 yang artinya, dan sungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami pula lah yang mewarisi. Artinya bahwa manusia siapapun dia tidak berhak sewenang-wenang apalagi merenggut nyawa orang lain tanpa alasan yang benar. Karena Allah sudah tegaskan bahwa sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan dan yang berhak mematikan. Oleh karena itu, istilah human right atau hak asasi manusia di dalam Islam sangat dijunjung tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia atau biasanya disingkat dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Adapun perbedaan antara hak asasi manusia dalam perspektif atau dalam pandangan Islam dan pandangan Barat. Barat itu melihat HAM itu dari sisi atau bersifat antroposentris, di mana segala sesuatu itu berpusat pada manusia. Sedangkan Islam melihat atau dari sisi atau bersifat teosentris, yang artinya segala sesuatu berpusat pada Sang Maha Pencipta, yang dalam agama Islam kita sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam hak dalam Islam antaranya adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti hak untuk disembah, hak untuk dipuji, hak untuk dimuliakan, hak untuk dijunjung tinggi. Lalu ada hak-hak diri sendiri, ada hak-hak orang lain, dan hak-hak semua makhluk yang lain. Ya, baik makhluk biotik atau abiotik yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, yang pernah kita bahas tentang Islam dan lingkungan mengindikasikan atau menunjuk bahwa kita tidak bisa sewenang-wenang atau seenaknya saja menggunakan hak kita melampaui batas sehingga melakukan apa yang disebut dengan overlap dengan hak-hak orang lain, apalagi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, tema utama hak asasi manusia seperti dalam Islam ya, di mana hak asasi manusia itu persamaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat ke-49 ayat 13 atau surat Hujarat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna halaknakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Yang artinya, wahai semua manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal dan saling sayang menyayangi. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah itu Maha teliti. Berikutnya lagi, keutamaan hak asasi manusia adalah kemerdekaan. Setiap orang
berhak memiliki kemerdekaan, bebas menyampaikan pendapat, bebas mengekspresikan keinginan selama kebebasan itu tidak overlap atau tidak melampaui atau tidak menyakiti orang lain atau tidak menghina orang lain. Itu yang harus dipahami. Dan berikutnya keadilan. Keadilan itu adalah sesuatu yang harus proporsional. Keadilan dalam Islam itu bukan sama rata, tapi proporsional. Artinya contohnya, nah kalian sebagai mahasiswa dan adik kalian sebagai SD, tidak mungkin orang tua kalian itu bersikap adil dengan memberikan uang jajan misalnya sama banyak. Kalian diberikan 100.000, adik kalian juga 100.000. Padahal adik kalian masih SD atau masih TK. Itu namanya tidak adil. Keadilan itu adalah proporsional. Memberikan sesuatu sesuai dengan kadar atau dengan haknya. Nah, itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29 yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang laki-laki yang lain. Boleh jadi orang-orang yang kalian tertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan perempuan yang lain. Karena boleh jadi yang direndahkan itu atau yang diperolok-olok itu lebih baik. Dan janganlah suka kalian mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil seseorang atau sekelompok orang atau sebuah komunitas dengan gelar yang mengandung ejekan atau suatu hal yang berkonotasi jelek. Karena sesungguhnya seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa, sebagaimana pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang tadi saya telah sampaikan. Lalu apa itu pengertian HAM? Menurut Jan Matterson, Komisi HAM PBB, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup. Ya, contohnya hak hidup. Apabila hak seseorang dicabut, maka dia akan kehilangan hak untuk hidup. Dan ini bisa terjadi apabila seseorang melakukan pelanggaran kriminal yang sudah mengancam kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, di dalam hukum kita disebut dengan dalam hukum itu seseorang apabila melakukan pembunuhan secara berencana dan orang ini diindikasikan bisa melakukan pembunuhan yang sama kepada orang lain, maka bisa saja hak hidupnya dicabut dengan dijatuhkan hukuman mati. Menurut Abu A'la al-Maududi, seorang pemikir Islam abad ke-21, hak asasi manusia adalah hak yang kodrati yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan ataupun badan hukum sekalipun. Urgensi hak asasi manusia dalam kehidupan manusia yang adalah jikalau hidup merupakan ganjaran yang dapat dibeli dengan uang, maka orang kaya mau hidup dan orang miskin akan mau mati. Menjaga hubungan baik dengan rakyat, melindungi hak-hak rakyat, usaha pemberdayaan konsep civil society dengan nilai-nilai dasar persamaan, kebebasan, dan keadilan. Sejarah hak asasi manusia diawali dengan Piagam Agung atau disebut dengan Magna Carta pada tahun 1215. Piagam yang menyatakan raja tidak kebal hukum atau disebut dengan adalah merupakan embrio sistem monarki konstitusional. Undang-undang hak atau Bill of Rights pada tahun 1689 memandang setiap manusia adalah sama di muka hukum, benih tumbuhnya demokrasi dan negara hukum. Lalu the American Declaration of Independence
berangkat dari pemikiran Rousseau dan Montesquieu. Lalu di French Declaration pada tahun 1789 lahirlah konsep disebut dengan the rule of law. Semua orang sama depan hukum. Larangan penahanan secara semena-mena atau praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Lalu freedom of expression, freedom of religion, the right of property. Jadi kemerdekaan untuk mengekspresi, kemerdekaan untuk memeluk agama keyakinan tertentu, atau kemerdekaan atau kebebasan untuk memiliki sesuatu properti. Berikutnya adalah the Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 menyatakan bahwa manusia mempunyai hak hidup, tidak menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, memiliki persamaan di muka hukum, memiliki praduga tak bersalah atau perception of innocence, memiliki hak kepemilikan, pemikiran, memeluk agama atau keyakinan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan berbudaya. Hak asasi dalam pandangan Islam bagaimana? Konstruksi hak asasi manusia dalam pandangan Islam pada dasarnya termaktum dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah pada tahun 624 Masehi, pada zaman Rasulullah masih hidup. Ketika pertama kali sistem pemerintahan atau sistem pemerintahan sipil terjadi di bumi ini. Piagam tersebut berisikan perlindungan, kebebasan beragama dan beribadah, persamaan hak dan kewajiban, persamaan depan hukum. Dan ini dalam sejarah telah tercatat secara dengan tinta emas. Bagaimana siapapun dia, hatta khalifah pun sekali, apabila melakukan kesalahan atau berselisih dengan seorang yang non-muslim atau seorang Yahudi pun, mereka sama-sama di depan hukum adalah sama. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengeluarkan sebuah hadis yang artinya, seandainya anakku Fatimah yang mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Begitu tingginya pengakuan hak asasi manusia dan kesamaan seluruh manusia depan hukum yang telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam pada waktu Rasulullah masih hidup pada tahun 624 Masehi. Hak asasi dalam Islam, contohnya hak untuk hidup. Semua orang memiliki hak untuk hidup. Itu adalah merupakan anugerah yang Allah berikan. Hak memperoleh keselamatan dalam hidup, hak penghormatan terhadap kesucian wanita, hak kebebasan, hak keadilan, hak kesamaan derajat manusia, hak kerjasama atau tidak kerjasama. Sejarah hak asasi manusia dalam Islam juga telah memperlihatkan, seperti tadi kita jelaskan tentang Piagam Madinah pada tahun 624 Masehi, semua umat Islam satu walau beda suku. Hubungan komunitas Muslim dan dengan non-Muslim berlandaskan prinsip-prinsip. Yang pertama, hubungan baik sesama tetangga, saling bantu menghadapi musuh, saling membela yang teraniaya, saling menasihati, saling menghormati kebebasan beragama. Deklarasi Kairo pada tahun 1990 melahirkan hak-hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh penghidupan, hak kehormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat pria, hak anak terhadap orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hak tahanan dan narapidana, hak kebebasan memilih agama, hak mencari suaka, hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil atau produk ilmu. Nah, mari kita lihat bagaimana dengan isi Piagam Madinah. Piagam Madinah yang tadi kita katakan sudah dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 624 Masehi, jauh sebelum deklarasi hak asasi manusia yang
pada akhir-akhir ini didengungkan. Poin-poin yang berkait dengan kaum muslimin. 1. Kaum mukminin yang berasal dari Quraisy dan Yasrib, Madinah, dan yang bergabung dan berjuang bersama mereka adalah satu umat. Yang lain tidak. Kaum mukminin yang berasal dari Muhajirin, Bani Sya'idah, Bani Auf, Bani Al-Harits, Bani Jusham, Bani Najjar, Bani Amr bin Auf, Bani An-Nabit, Bani Al-Aus boleh tetap berada dalam kebiasaan mereka, yaitu tolong menolong dalam membayar diat, ya, diat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukimin. Yang kedua, sungguhnya kaum mukminin tidak boleh membiarkan orang yang menanggung beban berat karena memiliki keluarga besar atau utang di antara mereka, tetapi mereka harus, ya, membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang zalim di antara mereka. Kekuatan mereka bersatu dalam menentang yang zalim, meskipun orang yang zalim adalah anak dari salah seorang di antara mereka. Jaminan Allah itu satu. Allah akan memberikan jaminan kepada kaum muslimin yang paling rendah. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu di antara mereka, tidak dengan yang lain. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kaum mukminin berhak mendapat pertolongan dan santunan selama kaum Yahudi itu tidak menzalimi kaum muslimin dan tidak bergabung dengan musuh dalam memerangi kaum muslimin. Poin yang berkaitan dengan kaum musyrik adalah kaum musyrik Madinah tidak boleh melindungi harta atau jiwa kaum kafir Quraisy Mekah dan juga tidak boleh menghalangi kaum muslimin darinya. Poin yang berkaitan dengan Yahudi, kaum Yahudi memikul biaya bersama mukmin selama dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukmin. Kaum Yahudi berhak atas agama, budak-budak dan jiwa mereka. Ketentuan ini juga berlaku bagi kaum Yahudi yang lain yang berasal dari Bani Najjar, Bani Harits, Bani Sa'idah, Bani Jusham, Bani Al-Aus, Bani dan Bani Tha'labah. Kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka Yahudi. Yang ketiga, tidak ada seorang Yahudi pun yang dibenarkan ikut berperang kecuali dengan izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kaum Yahudi berkewajiban menanggung biaya perang mereka dan kaum muslimin juga berkewajiban menanggung biaya perperang mereka. Kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi orang yang memusuhi pendukung piagam ini, saling memberi nasihat serta membela pihak yang dizolimi. Poin-poin yang berkaitan dengan ketentuan umum. Sesungguhnya Yasrib itu tanah haram bagi warga pendukung piagam ini. Dan sesungguhnya orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dan tidak khianat. Jaminan tidak boleh diberikan kecuali dengan seizin pendukung piagam. Yang kedua, bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka penyelesaiannya menurut Allah Azza wa Jalla dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy Mekah dan juga penduduk mereka tidak boleh diberikan jaminan keselamatan. Para pendukung piagam harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang menyerang kota Yasrib. Yang kelima, orang-orang yang keluar atau bepergian aman dan orang-orang yang berada di Madinah juga aman, kecuali orang yang dizalimi dan khianat. Dan Allah Azza wa Jalla adalah penjamin bagi orang yang baik dan bertakwa, juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian, piagam Jakarta ini telah memberikan kita suatu gambaran bagaimana penerapan human rights yang sangat-sangat luar biasa, memberikan hak dan kewajiban, dan bagaimana sikap kita apabila dalam berperang, dan juga memberikan pembatasan-pembatasan bagi orang-orang yang dicurigai melakukan pengkhianatan apabila dalam keadaan berperang. Nah, ini mungkin sama dengan tadi, perbedaan dan prinsip
hak asasi manusia antara Islam dan Barat ya. Jadi kalau di Barat sifatnya adalah antroposentris, di mana adalah berpusat pada manusia. Segala sesuatu adalah manusia dan tolak ukurnya adalah manusia. Sedangkan dalam Islam dia bersifat teosentris, ya. Segala tolak ukur adalah dari Allah. Di dalam hal ini adalah Allah. Prinsip-prinsip human right atau hak asasi manusia dalam Al-Quran. Prinsip martabat manusia. Prinsip ini dapat dilihat dalam surat At-Tin ayat 3. Ya, ini sama dengan dalam hak asasi manusia PBB pasal 1 dan 3. Prinsip persamaan. Prinsip ini dapat dilihat pada Al-Quran surat ke-49 ayat 13. Ya, sama dengan pada hak asasi manusia Human Rights PBB pasal 6 dan 7. Prinsip kebebasan berpendapat. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran, ya, pada dalam Al-Quran dalam sesuai dengan hak asasi manusia PBB pasal 9. Kebebasan beragama. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat Al-Imran 2:56. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, ini prinsip kebebasan ini seperti dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Hak atas jaminan sosial, prinsip ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 273. Hak atas harta benda, prinsip ini terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam hak asasi PBB pasal 17. Nah, mungkin itu saja materi tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan dapat diikuti dan dipahami sehingga mendapat referensi atau gambaran bagaimana tingginya Islam memberikan perlindungan dan hak asasi yang begitu sangat komprehensif sebelum prinsip-prinsip hak asasi itu pada akhir abad ke-21 atau memasuki abad ke-22 baru mulai digembar-gemborkan di dunia barat. Padahal merupakan sesuatu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 624 Masehi di sistem pemerintahan Islam di Madinah atau Yasir pada saat itu. Bapak kira itu saja materi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.